Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu tentunya ya. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah pulau baru yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Jadi kami ini mendapat informasi dari nelayan bahwa katanya ini ada sebuah pulau baru yang terbentuk di wilayah perairan ini sekitar Teluk Mandar di luar ya, sekitar mungkin lebih dari 5 mil dari daratan Kabupaten Polewali Mandar. Oke, baik teman-teman, seperti biasanya sebelum videonya dilanjut, bantu dulu tekan tombol subscribe, like, komen, dan bantu bagikan videonya biar saya semakin semangat membuat konten-konten video. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian akan terus mendapatkan pemberitahuan jika ada video-video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, biar kalian tidak penasaran seperti apa bentuk pulau baru ini, dan kita langsung saja berangkat menuju ke lokasinya. Oke, let's go. Oke teman-teman, jadi persiapan ini kita akan berangkat ya dari daratan Kampung Baru Lontora. Nah, ini sudah di belakang saya ini persiapan kita menggunakan perahu. Jadi kita akan menempuh perjalanan ini sekitar 30 menit. Ini jaraknya kurang lebih 5 mil ya dari daratan Kampung Baru Lontora. Oke, ikuti terus video ini sampai tuntas.
Alhamdulillah, setelah menempuh sekitar 30 menit, ya kita sudah tiba di pulau yang baru terbentuk ini. Ini jarak tarik dari di daratan Kampung Baru Lantora ini kurang lebih sekitar 5 mil. Nah, seperti inilah di belakang saya penampakan pulau yang baru terbentuk ini ya. Mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi saya juga tidak tahu kenapa bisa pulau ini terbentuk, fenomenanya seperti apa, dan saya coba akan berkeliling ya melihat pulau yang baru ini. Oke. Saya tidak tahu kenapa bisa fenomena seperti ini bisa muncul dan kenapa pulau baru itu seperti ini. Kita tidak tahu. Yang pastinya hanya pihak yang kompeten atau berwenang yang bisa memberikan penjelasan. Namun saya di sini mereview ya, cuma mereview ini pulau yang baru terbentuk ini. Saya sudah berada di pulau yang baru terbentuk ini. Ini berada di tengah laut, teman-teman. Bisa lihat. Ini saya perkirakan ini luasnya sekitar panjangnya ini 30 meter dan lebar ini sekitar 20 meter. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang saya ini ya. Ini hamparan pasir putihnya juga. Bisa kita lihat. Kemudian di sini hanya terdapat ini ya, beberapa karang-karang kecil. Nah, ini. Kemudian pasirnya juga ini ini juga terbentuk ya karena ada bukan pasir, ini berwarna putih bersih. Coba saya lebih dekatkan lagi. Coba saya keruk ya, karena apa ya, pasirnya ini sangat padat dan keras. Jadi kita harus, kalau menggunakan tangan ini tidak bisa, harus menggunakan batu seperti karang. Nah ini pasirnya putih bersih. Jadi hampir sama ya dengan teksturnya pasir yang berada di Pulau Busung Toraja atau Pulau Pasir Putih. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini dia. Dan ada beberapa karang-karang kecil ini yang berkumpul di sini di sekitar pinggirannya ini mengelilingi pulau ini.
Jadi secara teori kan kita tidak tahu, karena yang jelas daratan baru ini boleh disebut pulau di tengah-tengah laut ini terbentuk pada saat akhir tahun 2022 yang lalu. Daratan ini terbentuk pada saat tepatnya di bulan 12, di mana pada waktu itu memang cuaca buruk, gelombang tinggi dan terjadi abrasi di beberapa pesisir Sulawesi Barat dan banjir rob. Nah, setelah di Januari, saya aktif pantau perairan ini melalui teropong di Rumah Penyu itu. Saya awalnya mengira bahwa ini adalah nelayan yang lagi menarik bambu, karena jauh kan, jadi agak kelihatan kecil. Oh, ternyata saya cek di nelayan yang kesehariannya memang mencari ikan di sekitaran sini, dia mengatakan bahwa itu adalah daratan baru yang baru terbentuk, dan membuat saya penasaran. Saya meminta sama nelayan untuk diantar ke sini, paling tidak mengecek kebenarannya seperti itu. Ini kira-kira jarak dari daratan ini berapa jauh ini? Saya kurang tahu berapa mil dari daratan ini. Yang jelas tadi kita menempuh waktu sekitar 45 menit menuju dari sini, dari Kota Polewali menuju ke sini. Tapi kalau dari arah Mampie mungkin sekitar 30 menit seperti itu. Ini luasnya ini kira-kira berapa ini? Luasnya ini kira-kira ya sekitar 30 meter persegi, karena saat ini lagi kondisi air pasang, jadi daratan yang nampak ini sekitar 30 meter persegi, dan ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena di sekitar areanya ini masih terlihat sangat dangkal. Tadi kami coba terbangkan drone dan begitu kami lihat masih ada peluang daratan baru. Ini endapan yang menggunung ini apa terdiri apa, pasir kah, tanah? Jadi saya cek tadi ini ada pasir ya. Yang unik di sini karena ini banyak pasir, terus banyak patahan karang-karang di sini yang berkumpul, dan ini betul-betul fenomena yang menurut kami ajaib ini. Sesuatu yang ajaib bisa terbentuk di tengah laut. Itu ada pasir, mayoritas pasir, karangnya tidak seberapa, dan di beberapa meter ke depan ini masih terlihat sangat dangkal. Jadi semoga ini bisa bertahan. Oke teman-teman, setelah tadi kita melihat sebuah pembentukan gusung ya, yang mirip atau menyerupai dengan pulau. Nah sekarang kita sudah kembali tiba di daratan Kampung Baru Lantora. Tapi sebelum kita berpisah, kita dengarkan dulu penjelasan dari salah satu pemerhati maritim yang ada di Sulawesi Barat, yakni Bapak Muhammad Ridano Alimuddin, terkait fenomena adanya pembentukan gusung yang mirip atau menyerupai pulau ini.
Ya, kalau melihat dokumentasi video yang kami lihat di media sosial, kemungkinan besar tempat itu adalah sebuah gusung. Kalau menyebutnya atau menganggapnya sebagai sebuah pulau itu masih kecil kemungkinan karena pertama ya saat dokumentasi dilakukan itu pada saat kondisi surut. Jadi ada kemungkinan kalau lihat ketinggian tempat tersebut itu akan hilang sewaktu pasang karena itu baru bisa disebut sebagai sebuah pulau kalau saat pasang tertinggi dia masih kelihatan tumpukan di situ, baik apakah pasir atau tanah masih kelihatan. Nah, meskipun ada tanaman di situ, misalnya pohon kelapa, pada saat pasang daratannya hilang dan pohon kelapanya kelihatan, itu tetap belum bisa disebut sebagai sebuah pulau. Nah, kalau dia kadangkala kelihatan, kadangkala hilang pada periode waktu tertentu, itu disebut sebagai sebuah gusung. Nah, gusung itu terbentuk karena ini laut kan membawa material yang dipengaruhi kondisi arus dan sebagainya, kondisi fisik. Misalnya ada pulau terdekat yang membentuk pola arus sedemikian rupa, itu akan ada sedimentasi. Jadi itu prosesnya tidak tiba-tiba, itu cukup lama, jadi bisa ratusan tahun, puluhan tahun yang terus terbawa sedimentasi ke situ dan lama-kelamaan akhirnya membentuk sebuah gusung. Nah, kalau misalnya ada kelapa datang terus kemudian tumbuh dan vegetasi pantai lainnya dan lama-lama menumpuk terus di situ dan ketika pasang tertinggi dia masih kelihatan, ya itu baru bisa disebut sebagai sebuah pulau. Nah, fenomena ini sesuatu yang jamak di Teluk Polowali karena di Teluk Polowali ini terdapat kepulauan, itu Kepulauan Tonyaman. Itu di sana ada beberapa, itu masuk kategori pulau kecil ya, tapi kalau di Teluk Mandar ini bisa dianggap sebagai pulau besar, misalnya Pulau Karamasang, Pulau Batoa, dan lain-lain. Ada juga yang pulau kecil seperti Gusung Toraja dan Pulau Gusung Toraja dan Pulau Panampeang. Nah, itu seperti contoh yang bisa dianggap sebagai contoh perbandingan. Itu Pulau Gusung Toraja atau yang biasa juga dikenal dengan Pulau Pasir Putih. Sebenarnya itu dulu adalah gusung. Nah, lama-lama itu menumpuk sedimentasi yang ketika pasang tertinggi itu dia tetap kelihatan. Jadi bukan lagi Gusung Toraja, tapi menjadi Pulau Gusung Toraja. Kenapa tetap ada gusung? Untuk sebagai namanya. Dia bukan sebagai sifat sebuah gusungnya. Jadi Pulau Gusung Toraja, bukan Gusung Toraja lagi. Jadi kondisi ini disebabkan oleh sedimentasi dan apalagi kan di sekitarnya ini ada banyak terumbu karang. Khususnya karang-karang Acropora. Itu kita lihat, bisa kita lihat di dokumentasi video. Ada banyak pecahan-pecahan karang. Nah, itu juga yang pasir berwarna putih itu sebenarnya adalah kapur atau pecahan karang yang berada di sekitarnya. Jadi oleh kondisi misalnya kondisi ombak yang terus mengikis material-material karang yang mati itu, yang kapurnya dan yang terbawa ke tempat tertentu, dalam hal ini yang sekarang dianggap sebagai pulau padahal sebenarnya itu adalah gusung, ya itu lama-lama akan berkumpul di situ. Jadi apa yang bertumpuk di situ adalah atau berasal dari perairan di sekitarnya. Bisa jadi ini kan Pulau Gusung Toraja itu sekarang mengalami abrasi. Bisa jadi pasir yang ada di situ terbawa arus terus berkumpul di situ. Bisa jadi juga dari tempat lain. Nah, harus ada penelitian komprehensif untuk mengetahui dari mana saja sedimen yang ada yang berkumpul di situ. Dan kita harus juga perhatikan pola arus karena ini kan agak sangat dinamis ini arusnya di Teluk Mandar, khususnya di Pulau Gusung Toraja karena ada banyak pulau di situ yang membentuk arus-arus lokal. Begitu. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman semua.
Dan tentunya jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan videonya. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian akan terus mendapatkan pemberitahuan jika ada video-video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.